Shalom saudara, selamat datang dalam seri Pembinaan Doktrin Kristen. Topik hari ini bicara soal bagaimana bisa Allah orang Kristen yang kasih itu mengiring manusia ke neraka. Ini adalah tantangan pertanyaan yang paling sulit yang diterima oleh orang Kristen. Ketika sebagai orang percaya, engkau dan saya ingin memberitakan kabar Injil, Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Bagi orang ateis dan bukan Kristen, seringkali mereka mentertawakan dan mengejek berita kasih Allah yang kasih dari orang Kristen. Namun mereka mempertanyakan bagaimana bisa Allah yang kasih itu mengirim manusia ke dalam api neraka dan menyiksanya. Bagi mereka, mengirim manusia ke api neraka itu justru bukan menjadi gambaran dari seorang Allah yang penuh kasih. Melainkan mereka melihat Allah itu sangat kejam, Allah itu seolah-olah Allah yang sadistik, Allah yang senang menyiksa dan torture orang di dalam api neraka. Walaupun orang itu adalah orang yang mereka anggap tidaklah terlalu bersalah dan hanya karena tidak mau percaya kepada Allah seperti ini adanya. Saudara, pada hari ini kita akan memikirkan topik ini dan bagaimana kita ini menjawab dan memberikan solusi ketika orang bertanya kepada Anda, bagaimana bisa Allah yang kamu sembah, Allah yang kasih itu mengiring manusia ke neraka? Saudara, pertanyaan ini akan kita jawab dengan beberapa hal. Yang pertama sekali adalah persoalan yang pertama yang akan kita perlu klarifikasi adalah soal gambaran seperti apa yang ada di sekitar kita tentang penjelasan Alkitab mengenai konsep neraka. Apa yang mereka dapatkan dan mereka mungkin berpikir inilah konsep pengajaran kekristenan mengenai neraka. Dan konsep yang mereka terima itu, boleh saya katakan kebanyakan justru adalah karikatur mengenai neraka. Yang kita sebut dengan karikatur adalah satu penggambaran kepada sesuatu hal dibesar-besarkan, padahal sebenarnya itu bukan gambaran yang benar dan seutuhnya. Itulah yang kita sebut dengan karikatur. Pada waktu saudara melihat karikatur mengenai sorga, neraka, dan juga Allah di dalamnya, maka justru gambaran yang diberikan di dalam karikatur itu tentang narasinya adalah neraka itu seperti sebuah tempat underground, chamber yang gelap. Di situ adalah orang-orang mengalami penyiksaan, dan Allah itu memang digambarkan di situ sebagai Allah yang sedang dengan segala macam cara yang begitu kejam untuk menyiksa orang-orang yang tidak percaya kepada Dia. Allah digambarkan sedang murka dan sedang menyiksa orang. Itulah gambaran daripada karikatur. Gambaran karikatur tentang neraka ini membuat orang berpikir bahwa Allah menciptakan sorga dan menyediakan tempat itu bagi orang-orang yang mengasihi dan percaya Dia, dan juga Allah menciptakan dari awal neraka sebagai tempat penyiksaan bagi orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Jikalau mereka berkata seperti demikian, katakan bahwa jikalau mereka ingin mengetahui ajaran kekristenan dengan benar, biarlah Alkitab dan berita daripada firman Tuhan di dalam Alkitab menceritakan story yang benar mengenai semua hal ini. Dan katakan, kalau mereka mau dengar cerita Alkitab, begitu membuka Alkitab lembaran yang pertama, Kejadian pasal 1 ayat 1, Alkitab tidak berkata bahwa God create heavens and hell. Jadi orang yang bertanya bagaimana bisa Allah yang kasih itu mengirim manusia ke neraka, berangkat dari satu persoalan, mereka menerima narasi yang salah tentang pengajaran kekristenan. Mereka berpikir bahwa kekristenan mengajarkan manusia hidup di dalam dunia ini, lalu sesudah itu nanti setelah mati, bagaimana sikap manusia itu kepada Tuhan, lalu Tuhanlah akan menaruh manusia itu entah di surga oleh karena dia percaya, lalu kemudian disiksa di neraka karena yang sudah ia sediakan karena manusia itu tidak percaya kepadanya. Cerita narasi Injil dikatakan oleh Alkitab kita, beritakan dan bukalah
bahwa demikian besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Allah memberikan anaknya Yesus Kristus itu terang dunia, datang kepada kegelapan di dalam dunia ini. Sebab melalui terang itu, Allah ingin melenyapkan kegelapan. Misi Allah adalah justru menyingkirkan kegelapan neraka yang telah membelenggu dunia ini. Keberdosaan manusialah yang membawa kegelapan neraka itu masuk ke dalam kehidupan di dalam dunia ini. Saudara boleh membawa Alkitab dan katakan, "Let me tell you the right story." Apa yang Alkitab ajarkan? Anda dengan simple hanya buka Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. In the beginning, God created heavens and earth. Lalu saudara kemudian bawa dia untuk melihat dan buka kembali juga di dalam Alkitab kita yang paling terakhir, di dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 4. Dan bacakanlah kepadanya, satu kali kelak nanti akan turunlah new heavens and new earth, di mana Allah kemudian turun dari sorga dan akan diam dan tinggal bersama-sama dengan manusia. Jadi story Injil yang benar adalah justru heavens itu akan turun di atas bumi ini, yang diperbaharui, karena bumi yang diperbaharui itu adalah di mana Allah akan get rid of, Allah akan membuang itu dan menyingkirkan neraka itu pergi dari dunia ini, karena itu bukan bagian daripada ciptaan Allah dari awalnya. Dengan pemahaman seperti ini, kita akan katakan, please, jangan kita tuduh bahwa kekristenan itu mengajarkan Allah itu adalah Allah yang sadistik, Allah itu adalah yang kejam, Allah itu adalah Allah yang senang mengirim manusia ke dalam neraka. Nah, pada waktu orang bertanya, bagaimana bisa Allah yang kasih itu mengirim manusia ke dalam neraka? Persoalan yang kedua yang akan kita bicarakan dengan mereka adalah, saya percaya asumsi dibalik daripada pertanyaan orang seperti ini adalah oleh karena dia merasa manusia itu good enough, manusia itu baik, tidak sejahat amat, dan manusia yang baik itu tidak deserve, tidak layak untuk ditaruh di dalam neraka. Itulah asumsi dibalik daripada pertanyaan, mengapa bisa Allah mengirim manusia ke dalam api neraka? Jika seseorang mempertanyakan pertanyaan ini kepada saudara sebagai anak-anak Tuhan, mungkin saudara boleh berdiskusi dengan dia dan katakan, menurut dia, seberapa jahat dan buruknya manusia sih yang kita bisa katakan dia telah melakukan the ultimate evil, di mana the power of hell itu betul-betul nyata, dan dia juga setuju itu adalah kejahatan yang besar luar biasa. Di dalam media sosial dan teknologi yang maju sekarang, berita itu begitu gampang menyebar. Dan pada waktu dikumpulkan dalam sehari kita bisa mengetahui, baik di Afrika, baik di Asia, maupun di Timur Tengah, bahkan sampai ke Amerika, anak-anak kecil mengalami sex trafficking yang luar biasa. Mereka diambil dan diculik, menjadi makanan empuk dari kaum pedofilia, dijual di prostitusi. Begitu banyak muncikari yang begitu jahat. Itu tidak hitungan berapa puluh ribu orang, tapi itu sudah bicara mengenai ratusan anak gadis dan anak-anak yang mengalami sex trafficking yang luar biasa. Tidakkah itu? Saya percaya orang itu akan berkata, saya setuju. Orang-orang seperti ini layak berhak untuk kita singkirkan dan tidak boleh ada di atas muka bumi ini. Tapi mungkin dia berkata, ini hanya segelintir orang. Mayoritas orang tidaklah sejahat-jahat seperti ini. Mereka tidak mempunyai keinginan untuk menjadi seorang pedofil. Mereka bukan seorang yang mempunyai nafsu yang begitu bejat, dan bukan orang yang jahat ingin menjual anak demi untuk pemuasan seksualnya. Betul, saya bukan seorang muncikari. Kita bukan seorang yang mempunyai praktek seksual
yang begitu jahat yang ingin menjual orang demi untuk pemuasan seksual. Bacakanlah ucapan Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit. Pada waktu Yesus berkata, "Engkau telah mendengarkan firman yang disampaikan kepada nenek moyangmu. Jangan berzina, tetapi aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau engkau melihat dengan nafsu dan matamu menginginkan seseorang, maka engkau juga telah berzina." Kita disadarkan, kita memang bukan seorang sex trafficker, tetapi kita disadarkan dengan hal yang sangat serius luar biasa. Yesus bicara bukan soal sex trafficking saja. Yesus bicara mengenai the power of sin, itu adalah mengenai lust, desire, keinginan seksual yang tersimpan dan tersembunyi di dalam hati manusia. Nah, pada waktu Yesus bicara seperti itu, mari kita bertanya dalam hati kita sejujur-jujurnya. Bukankah the power of hell dari lust ini juga tinggal dan diam dan bercokol di dalam hati setiap kita? Kejahatan kita mungkin tidak besar, tapi Yesus mengatakan kau juga melanggar dan mempunyai jiwa. Kejahatan seperti itu adanya. Pada waktu kita membaca sejarah Nazi telah melakukan pembunuhan dan genosida kepada orang-orang Yahudi, jutaan orang yang mati. Tidak sampai pada tahun 1940-an itu saja cerita mengenai genosida itu berakhir dan manusia jadikan itu sebagai pengalaman yang pahit yang tidak boleh berulang di dalam sejarah. Kita menyaksikan sampai kepada dunia modern hal-hal seperti itu tetap menjadi peristiwa yang tidak ada habis-habisnya. Kita mengetahui peristiwa akan Rwanda, kita tahu akan genosida yang ada di Kambodia, kita melihat pembunuhan antara ras dan juga oleh karena kebencian agama, baik itu di Nigeria, di Syria, yang tidak berhenti sampai sekarang di Kongo. Kita mau orang-orang yang melakukan genosid, kebencian seperti ini, yang membunuh manusia ciptaan Allah yang begitu baik demi oleh karena perbedaan agama dan warna kulit dan keserakan dan keserakusan. Kita mau the ultimate, the power of hell, kejahatan seperti ini, kalau bisa tersingkir, dibuang, dihilangkan dari dunia ini. Dan saya setuju. Semua orang juga akan mengatakan, ya, itulah kejahatan yang besar. Yesus berkata, engkau telah mendengarkan firman, jangan membunuh. Tetapi aku berkata kepadamu, jikalau engkau mempunyai hati membenci akan saudaramu, dan dengan lidahmu engkau mengatakan orang itu fool, kita juga telah melakukan perbuatan kesalahan yang sama. Genocide itu tindakan kejahatan yang besar. Yesus ingin memberitahukan kepada kita, lidah itu pun juga sanggup membunuh manusia. Pada waktu Yesus berkata seperti itu, kita sadar, hari ini saya sadar, saya sedang memakai lidah saya. Tidak ada di antara engkau dan saya tidak memakai lidah kita setiap hari. Bukan setiap hari, setiap saat dan setiap detik. Sanggupkah engkau dan saya menjamin bahwa penggunaan lidah kita di setiap saat dan detik hidup kita, kita tidak memakainya dengan memikirkan bagaimana saya berkata buruk, saya melukai hati orang, bahkan dengan lidah saya yang tajam itu, saya sanggup bisa melakukan karakter assassination, dan saya bisa tertawa. Bahkan mungkin dengan pujian saya kepada seseorang, tidak lain dan tidak bukan, di baliknya adalah tindakan untuk menghancurkan orang tersebut. Rasul Yakobus berkata, dengan lidah yang sama orang memuji Tuhan, tetapi dengan lidah itu pula orang bisa memakai, menghina, dan merusak kehidupan manusia yang lain. Kita tidak beda jauh pada waktu kita menggunakan lidah kita, menghasut, mencederai orang lain. Sama dengan tindakan genosida dan pembunuhan. Dan kita rindu dan kita mau orang-orang seperti itu disingkirkan dari dunia ini. Tidakkah berarti kita juga layak dan patut menerima penghukuman dan penyingkiran seperti itu? Sehingga kita tidak bisa berkata, I'm good enough.
kita tidak bisa berkata bahwa saya tidak terlalu jahat amat sih pada waktu engkau dan saya lihat akan hal ini. Kita tahu, kita tidak boleh berasumsi bahwa manusia itu cukup baik adanya. Setiap kita adalah orang yang ingin dikenal oleh orang dan ingin dikasihi oleh orang. Dan pada waktu kita mau dikenal oleh orang, kita menyatakan apa yang kita mau orang itu kenal. Jelas adalah apa yang kelihatan, apa yang baik, yang terang yang kita ingin memperlihatkan kepada orang. Dan kita tidak pernah ingin memperlihatkan apa yang ada di belakang yang gelap itu. Itulah sebabnya saudara sekalian, isi hati kita, apa yang berkecamuk di dalam pikiran kita. Kita jelas tidak ingin orang itu mengenal dan melihatnya pada waktu dia meneropong ke dalam. Alkitab menyatakan teriakan dan keluhan dari Nabi Yeremia. Oh, betapa licik dan dalamnya hati manusia. Tidak ada satu orang pun yang bisa tahu. Saudara, apakah kita good enough? Seorang hamba Tuhan bernama Andy Crouch berkata demikian. Jika Anda mengenal sepenuhnya kondisi hati saya, fantasi saya yang mengerikan, ketakutan dan pikiranku yang gelap, yang tersimpan di dalam hati, Anda pasti akan menyatakan saya orang berbahaya bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Sungguhkah kita adalah orang yang good enough, dan bahwa kita adalah orang yang betul-betul berpikir, melakukan segala sesuatu dengan ketulusan dan berkeinginan untuk melakukan hal yang baik dan benar dan mulia? Saudara, jika Anda mengizinkan orang bisa membuka hati dan pikiranmu, apakah saudara bersedia? Orang itu pada saat ini boleh membuka dan melihat seluruh file yang ada di kepala kita dan pikiran yang ada dalam hati kita. Mari saudara dan saya jujur kita ambil waktu sejenak dari pagi sampai malam, pada waktu kita ke kantor, pada waktu kita di rumah, apa yang kita lihat, pada waktu kita bertemu dengan orang, apa yang kita percakapkan, pada waktu kita melihat orang lain dan melihat di sekeliling kita, dan apa yang ada di dalam pikiran kita, kita tidak keluarkan dan sampaikan. Beranikah saudara dan saya mengizinkan orang untuk melihat transkrip apa yang sedang berkecamuk di hati dan pikiran kita sepanjang pagi sampai malam ini? Sampai di sini kita masuk kepada persoalan yang ketiga. Kalau demikian, bagaimanakah Alkitab berbicara mengenai neraka itu? Apakah Allah senang dan Allah memang membuang manusia dan itu menjadi tempat penyiksaan Allah di dalam api neraka? Apa yang saya katakan tadi memberitahukan kepada kita bahwa hidup manusia di dalam dunia ini telah berada di bawah cengkraman the power of sin, the power of hell. Maka story daripada Injil Yesus Kristus berbicara mengenai datanglah anak Allah Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Terang yang sesungguhnya itu telah terbit di dalam kegelapan. Dia datang ingin menyingkirkan justru the power of hell itu. Dia datang justru ingin melepaskan kita dari cengkraman kegelapan dan dosa, dan kematian, dan neraka daripada pemberontakan manusia kepada Allah. Tibalah saatnya kita juga boleh melihat bagaimana Alkitab sekarang berbicara mengenai keadaan dan kondisi di dalam neraka itu. Dan tidak ada bagian yang sangat indah kalau kita membaca Alkitab selain bagaimana Yesus sendiri menceritakan sebuah kisah di dalam Lukas pasal yang ke-16 mengenai seorang kaya dan Lazarus. Dalam kisah itu bicara mengenai seorang kaya yang selalu berpakaian ungu, yang berpesta pora, dan di depan rumahnya ada seorang miskin yang bernama Lazarus duduk di situ. Anjing-anjing yang najis itu menjadi teman yang menjilat poroknya. Matilah keduanya. Dan Alkitab berbicara bagaimana Lazarus itu kemudian duduk di pangkuan Abraham dan orang kaya ini berada di dalam neraka. Dan kita akan melihat saudara bagian ini. Dikatakan orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu berserulah katanya,
Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Atau lebih baik, bukan aku sangat kesakitan, but di situ tormented. Dari ayat yang saya bacakan, dikatakan di situ, ia sementara menderita sengsara, agony, mengalami keluhan yang besar. Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan di sini melalui kisah cerita Yesus yang luar biasa, melukiskan gambaran kondisi di dalam neraka. Tidak dikatakan di dalam neraka orang kaya ini disiksa. Justru Alkitab mengatakan orang kaya ini di dalam neraka sementara sedang sengsara, berada di dalam agony, di dalam keluhan besar, kesedihan besar. Ini bicara mengenai kondisi emosinya, sebuah penyesalan yang sangat dalam, agony. Dia baru sadar dia sedang berada di dalam keterhilangan yang sangat. Dia sadar telah terhilang dari kasih Allah. Dia sadar terhilang dari persekutuan yang kekal dengan Allah. Satu kondisi agony di hati dia. What he lost. Dan dia mengatakan, aku sedang tormented. Saya senang melihat perbandingan kata yang baik, karena di dalam dua kata Inggris ini kita tahu perbedaan yang sangat besar. Tidak dikatakan di torture. Di torture berarti ada subjek yang melakukan tindakan penyiksaan kepada dia. Tetapi tormented adalah sesuatu yang dalam diri dia yang menjadi satu siksaan yang luar biasa kepada dia. Itu adalah gambaran dan lukisan yang jauh lebih tepat. Jadi lebih tepat dikatakan dia bukan disiksa, tetapi dia tersiksa. Tersiksa oleh apa? Setelah saudara baca nanti, bukankah Abraham mengatakan, that is your choice. Pada waktu kamu hidup di dalam dunia ini, engkau telah melakukan, engkau memilih seperti ini. Dia tersiksa oleh keputusannya sendiri. Tersiksa oleh pemberontakannya. Tersiksa oleh tindakan dan keputusannya untuk hidup hanya menjadikan dirinya sebagai sentral dan pusat dan hanya memuaskan apa yang diinginkan oleh matanya dan dia dapat dan dia tidak pernah mempedulikan apa yang ada di sekitarnya, termasuk bagaimana menjadi seorang yang mencintai dan mengasihi manusia yang lain. Hal yang kedua, maka sampailah kita melihat firman Tuhan mengatakan apa yang terjadi karena dia semasa hidupnya mengambil keputusan untuk tidak mau dengar firman Tuhan. Kesaksian dari firman Tuhan diabaikan oleh dia. Dan dia baru sadar itu setelah berada dalam neraka. Dia memiliki satu gaya hidup menyembah diri sendiri dan bukan Allah yang dia sembah. Poin yang ketiga, dan kita tahu persoalan dia adalah persoalan betapa dalamnya dan gelapnya hatinya. Dan hatinya yang gelap itu terlihat daripada waktu dia berkata kepada Abraham, suruhlah, lakukanlah mujizat, biarlah ada orang yang bangkit, supaya bisa menjadi peringatan kepada saudara-saudaranya yang masih hidup di dalam dunia. Saudara perhatikan, dia masih tetap menganggap Tuhanlah yang salah. Tuhan harus memberikan bukti membangkitkan orang mati. Saya tidak percaya kepada Tuhan, bukan keputusan dan kesalahan saya, tetapi itu adalah salahnya Tuhan. Itulah kondisi dan sikap hatinya yang tetap nyata dan terbukti pada waktu dia berada di dalam neraka. Dan itu juga menjadi bukti kondisi hatinya selama dia hidup di dalam dunia. Kisah ini hanya memberitahukan kepada kita keberdosaan dari orang kaya ini lah yang membuat dia berjalan ke dalam jalan neraka. Keputusan hidup dia untuk hidup di dalam kerakusan dan kecongkakan hidup menjadi kompas dia terus berjalan menuju
jalan yang akhirnya bermuara. Nerakalah yang menjadi destinasi terakhir. Sehingga tepatlah yang dikatakan oleh sastrawan C.S. Lewis. C.S. Lewis mengatakan, "It is not a question of God sending us to hell. All that are in hell choose it." Bukanlah soal bahwa Allah yang mengirim kita ke neraka. Namun semua yang ada di sana karena pilihan mereka. Hal yang sama juga dikatakan oleh Reverend Timothy Keller. Dia berkata demikian, "Maka neraka adalah arah perjalanan dari satu jiwa yang menjalani hidup berpusat pada diri, bagi kesukaan diri, terus-menerus sampai selamanya." Singkat kata, neraka adalah identitas pilihan bebas seseorang untuk berpisah dari Allah, untuk berjalan ke arah binasa kekal. Dengan demikian berarti bukan Allah yang mengiring manusia ke dalam neraka, melainkan manusia yang mengambil keputusan untuk tinggal di luar dari berkat Tuhan dan dari persekutuan dengan Allah. Tidak heran, kata neraka Gehenna itu dari kata untuk mengacu kepada lembah Hinom yang ada di luar dari kota Allah, kota Yerusalem. Kota Yerusalem tempat persekutuan dengan Allah, di mana Allah memanggil manusia untuk masuk ke dalam persekutuannya, dalam penyembahan kepada Dia. Tapi manusia lebih senang tinggal di dalam lembah Hinom. Dia justru Allah yang bukan mengirim manusia ke dalam neraka. Justru Dia Allah datang mengirim Yesus Kristus untuk menyingkirkan kuasa kegelapan dan the power of hell dari kehidupan manusia di atas muka bumi ini. Itulah sebabnya, saudara sekalian, neraka adalah tempat dan sikap hati manusia untuk jauh di dalam kegelapan, meninggalkan Tuhan, dan tidak menjadikan Allah sebagai penyembahannya yang sejati dan menjadi Allah selama-lamanya dalam hidupnya. Saya harap saudara sekalian, dengan penjelasan seperti ini, kita menjadi orang Kristen yang teguh dan kuat dan berani, dan kita boleh memberikan penjelasan yang baik kepada setiap orang yang bertanya dan mungkin mentertawakan iman Kristen seperti ini. Saudara berani dan jadikan kebenaran ini kekuatan yang indah bagi pelayanan saudara. Karena saudara percaya betapa besar dan kasih-Nya Tuhan kepada dunia yang gelap dan membutuhkan Yesus Kristus ini. Shalom saudara. Sampai kita ketemu dengan topik-topik yang akan datang di minggu depan. Tuhan memberkati.